Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Fitri atas pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pemantik ketiga, yaitu Kang Ervin Nurfalah. Beliau merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Fisika. Dan juga merupakan founder dari kawahinspirasi.id. Ya, langsung saja Kang Ervin, disilahkan. Oke, baik. Sambil berjalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan sistemnya diskusi, maka akan ada sesi di mana saya tengah-tengah pembahasan ada sedikit kegiatan yang harus dijawab atau yang bisa disebut dengan kuis ya, harus dijawab. Boleh dijawabnya itu melalui chat. Nah, form chat. PPT-nya sudah ada? Ya, sudah, Kang. Siap. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai homeschooling, challenge and tension between family and school during pandemic. Ya, ada beberapa poin yang akan saya bahas. Nah, yang pertama mengenai problem, yang kedua challenge, dan yang ketiga itu wisdom ya atau hikmah. Nah, di sini ada beberapa masalah yang menjadi akibat dari dampak COVID-19 ini, yang mana dampaknya itu pada sektor pendidikan, yang biasanya kita seringkali melakukan model pembelajaran secara konvensional atau yang sering kita sebut dengan tatap muka. Nah, sekarang tiba-tiba secara mendadak bahwa setiap lembaga pendidikan harus mengadakan pola pendidikan yang memanfaatkan teknologi. Namun ada beberapa problem yang menjadi titik masalah dalam eksekusi atau realita yang terjadi pada sektor pendidikan. Yang pertama, akses jaringan internet yang belum merata. Kemudian dampaknya apa? Nah, kita bisa lihat di berita-berita. Nah, di sini ada berita bahwa ada seorang mahasiswa Unhas yang meninggal karena jatuh dari menara masjid. Nah, hal ini dikarenakan sulitnya sinyal. Nah, berarti akses jaringan internet yang belum merata. Kemudian yang kedua, kurangnya fasilitas pembelajaran yang memadai. Nah, ini akibat dari faktor ekonomi. Nah, kemarin bahwa Mendikbud telah mengadakan sayembara untuk mengirimkan surat kepada Mendikbud. Nah, ada seorang anak yang bernama Alfihatus Solehah ya. Nah, di sini bisa dilihat ya beritanya. Mengatakan kesulitan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online. Karena apa? Karena beliau tidak memiliki HP Android. Itu pada tanggal 13 Mei 2020. Nah, surat itu ditujukan untuk kepada Mendikbud. Nah, dan alhamdulillah dari Mendikbud memberikan hadiah berupa handphone. Nah, ada problem yang ketiga, yaitu masih ada pendidik yang belum menguasai TIK. Nah, karena biasanya guru-guru di bangsa Indonesia ini seringkali melakukan pembelajaran secara konvensional ya, tanpa jarang sekali dalam memanfaatkan teknologi. Nah, sehingga ketika pola pembelajaran yang sebab mendadak ini harus secara tiba-tiba dialihkan secara daring, maka ada beberapa problem gitu bagi pendidik itu sendiri. Dan yang terakhir, problemnya belum ada indikator yang jelas mengenai pembelajaran online. Nah, tadi sudah dikatakan dari pemateri yang sebelumnya, yang pertama ya, bahwa pola pembelajaran saat ini seringkali memberikan tugas-tugas dan tugas sehingga dampaknya kepada peserta didik yang ada malah stres gitu. Nah, kenapa saya mengatakan ini judulnya homeschooling? Karena konsepnya hampir sama gitu. Karena homeschooling itu di mana orang tua memiliki peran dalam mengawasi pembelajaran, bisa jadi menjadi guru atau bisa jadi juga sebagai tutor gitu. Akan tetapi berbeda halnya fakta di lapangan bahwa e-learning itu seolah bukan rumah itu bukan seperti sekolah, tetapi rumah itu seolah seperti penjara gitu. Karena apa? Karena mereka tertekan dengan banyaknya tugas.
Sedangkan kalau konsep daripada homeschooling itu di mana dia bebas mengeksplor potensi, di mana dia bisa belajar dengan lingkungan sekitar gitu, bukan hanya sebatas di rumah saja, tetapi diajak keluar dan lain sebagainya. Itu konsep daripada homeschooling itu sendiri. Nah, yang menjadi permasalahan, bentar, nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah bangsa kita sudah siap? Coba boleh di kolom komentar apa yang kamu ketahui mengenai generasi Z sebelum saya beralih kepada slide selanjutnya. Boleh 10 detik saja di kolom komentar. Ya, silakan teman-teman untuk menulis di kolom komentar pendapatnya masing-masing. Udah ya, udah 10 detik ya. Nah, adapun tantangan. Nah, tantangan ke depan yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Tentu pemerataan akses jaringan internet di setiap daerah, hal ini tentu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Ini menjadi tantangan ke depannya. Kemudian tantangan yang kedua, memikirkan bagaimana pola pembelajaran untuk mempersiapkan pendidikan di masa depan. Karena mau tidak mau kita akan berhadapan dengan generasi Z. Bukankah tahun-tahun sebelumnya kita seringkali menemukan seminar-seminar nasional yang membahas mengenai pembelajaran e-learning lah, pembelajaran 4.0 lah, kemudian peserta didik generasi Z. Nah, apa itu peserta didik generasi Z? Di mana mereka itu saling terhubung secara global, di mana teknologi ini menjadi hal yang paling mendasar, bahkan bisa dikatakan teknologi ini mendisrupsi teknologi. Apabila kita tidak bisa berinovasi atau mengoperasikan teknologi, maka kita akan terdisrupsi. Seperti halnya dalam buku Renal Kasali yang berjudul Disrupsi, yang mana ada seorang tokoh CEO Nokia, dia mengatakan, aku tidak melakukan kesan terlalu nyaman, terlalu nyaman dengan zona nyamannya itu sendiri, tidak ada inovasi. Nah, maka perlu di sini literasi teknologi. Dan selanjutnya, hikmah daripada pandemi ini, yang mana kan tatap muka. Nah, sekarang beralih kepada secara virtual. Nah, tentu yang menjadi hikmah saat ini bahwa bangsa kita ini masih menginginkan teknologi. Jadi ada sistem dasar. Kemudian teknologi mendisrupsi sektor pendidikan. Maka dari itu, hal yang paling kita kuasai atau kompetensi yang kita perlu kita kuasai yaitu literasi teknologi, literasi data, dan literasi humanity. Nah, karena bagi saya, literasi itu bukan hanya sebatas pada makna membaca buku, akan tetapi bagaimana cara kita menganalisa, memahami situasi dan kondisi, gitu, seperti itu. Karena sejatinya membaca itu untuk memperkaya referensi, memperkokoh argumentasi, serta memperkuat literasi gitu. Kemudian yang kedua, peran orang tua. Nah, disebut atau disinggung oleh Nadiem Makarim, di mana orang tua merupakan mitra penting dalam kesuksesan pendidikan seorang siswa. Nah, saya ingin bertanya, kenapa orang tua harus berperan? Nah, mungkin saja, nah, kenapa orang tua harus berperan gitu ya? Karena saat ini mau tidak mau bahwa orang tua juga harus memiliki peran dalam menunjang kegiatan pendidikan. Karena kenapa? Yang mana biasanya kan orang tua nggak perlu memikirkan ketika siswanya sekolah, berarti tanggung jawabnya diserahkan kepada sekolah. Akan tetapi berbeda halnya saat ini bahwa kasusnya berbeda. Orang siswa itu setiap hari di rumah gitu. Akan tetapi di rumahnya juga banyak sekali tekanan karena dari pihak sekolah yang seringkali diberikan itu tugas-tugas dan tugas gitu, seolah kehidupan di rumah itu
seperti penjara gitu. Bukankah dalam konsep yang saya percaya dalam konsep sekolah inovator ini bahwa setiap kehidupan itu adalah sekolah dan setiap pengalaman itu adalah guru gitu. Itulah sebabnya kenapa saya mencanangkan namanya itu homeschooling. Nah, karena beda halnya antara e-learning atau pembelajaran di rumah dengan homeschooling itu sendiri. Karena saya sudah menyinggung kembali bahwa homeschooling itu orang tua memiliki peran yang mana perannya itu bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang tutor gitu. Nah, di sini saya mengambil dari seorang profesor psikologi University of Virginia ya, Daniel Willingham. Bahwa konsep homeschooling itu yang mana kan sekarang kita ketahui bahwa kesibukan orang tua pasti berbeda-beda gitu. Nah, sulit untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan pengawasan. Nah, bahwa di sana orang tua pasti akan berpikir, oh ternyata menjadi guru itu tidak mudah gitu, tanpa memiliki kreativitas yang memadai kan seperti itu. Nah, kemudian di dalam bukunya The Element karangan James Martin atau Ken Robinson, bahwa pendidikan itu bukan menstandarkan, akan tetapi mempersonalisasikan dalam artian membangun prestasi gitu. Akan tetapi kita lihat bahwa permasalahan yang saat ini, apakah pembelajaran yang terjadi di lapangan, siswa itu digiring untuk membangun kreativitas, apa hanya sebatas maknanya itu digiring untuk mengerjakan tugas agar memiliki nilai saja? Kan kita bisa lihat sendiri gitu. Bukankah di dalam sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang tahun 2003, di mana di sana itu ada poin yang menyatakan tujuan pendidikan nasional itu ada poin di mana cakap, kemudian kreatif, dan mampu berdaya saing secara global. Nah, kita lihat. Ya, maaf Kang Ervin. Apa? Nah, beres. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi. Ya, berarti langsung saja kepada kesimpulan. Nah, tadi dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional itu kan tadi cakap, kreatif, dan mampu berdaya saing secara global. Tapi pada faktanya, dulu kita seringkali mencanangkan pembelajaran e-learning. Tapi pada faktanya, e-learning itu hanya sebatas tugas-tugas dan tugas tanpa membangun kreativitas peserta didik. Nah, yang terjadi apa? Banyak sekali orang yang mengeluh karena apa? Stres gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dalam membangun kreativitas peserta didik? Nah, tentu bukan hanya sebatas kita mengejar indikator nilai saja, karena berbeda konsep antara pendidikan konvensional dan pendidikan secara e-learning. Nah, itu kan dalam ruang dan waktu yang berbeda. Maka pola yang menjadi PR untuk kita, bagaimana caranya kita memberikan pola pembelajaran sebagai refleksi untuk mempersiapkan peserta didik di masa depan. Karena generasi Z itu bahwa teknologi menjadi hal yang paling fundamental. Nah, itu menjadi PR kita bersama, karena sesuai dengan Reginald Tasari, tidak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi. Motivasi saja tidak cukup, dan sadar saja tidak cukup, berarti harus ada action gitu. Nah, inilah bentuk implementasi daripada e-learning. Nah, ada hikmah di balik semua itu. Ternyata bangsa kita belum siap. Kemudian yang kedua, fasilitas sarana dan prasarana masih belum terrealisasikan secara merata. Dan ketiga, masih ada peserta pendidik yang belum melek akan teknologi. Nah, sehingga hikmahnya literasi teknologi harus kita adaptasi, harus kita operasikan. Karena kalau misalnya kita hanya sebatas kenal tanpa beradaptasi dengan teknologi, maka kita akan terdisrupsi oleh teknologi. Nah, barangkali seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma wafiq wal aqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.